Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review dan kembali lagi ke episode mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Dan sekarang sudah episode yang ke-34, jadi thank you dulu untuk kalian yang sudah membantu via Saweria dan juga kalian yang pingin pertanyaannya pasti gue jawab. Langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah dan tuliskan pertanyaan kalian dan pasti akan gue jawab di episode selanjutnya untuk question and answer ini. Oke, langsung aja dari Biawak Tepar. Halo Komik, minta saran budget under 1,5 juta buat denger lagu pakai bahasa Mandarin apa ini? Mangcung, diutamakan jack 4,4. Gua akan cobain dulu. Oke, gue udah coba lagunya dan ini lagu yang sempat viral di TikTok itu ya. By the way ini gue suka gue suka musisinya. By the way gue ada beberapa lagu yang gue save juga. Dan gue harus ngomong ini rekamannya bagus. Satu, dia punya bassnya kerasa dalam, deg-degnya itu dalam, lalu vokalnya juga clear, bening, treble-nya juga mainan gue nggak tahu sih alt musik string ala Chinese ini apa sebutannya, tapi very clean, very clear, jelas juga. Bagus. Jadi gue di sini ada dua pilihan. Kalau misalnya mau IM yang all rounder ya, yang lebih all rounder dipakai banyak musik asik gitu, cuman treble atasnya agak sedikit nyantai, Tangzus One Envy ini masih my main recommendation, mungkin sekitar harga 1,3 jutaan. Mungkin ya budget sedikit lagi lah, 500.000 tambahan mungkin buat beli kabel balance-nya. Karena selain itu, gue tidak prioritasin kabel balance. Gue prioritasnya memang suara IM-nya dulu ya. Jadi Tangzus One Envy. Dan kalau misalnya budgetnya di bawah itu, di 800 ribuan ada Seven Hertz Sonus. Cuman Seven Hertz Sonus cuma 800 ribuan. Seven Hertz Sonus ini tidak se-fun Tangzus One Envy. Tapi dia treble-nya bisa lebih clear walaupun sedikit kurang natural. Jadi tinggal pilihannya itu aja. Mau ke yang mana. Buat sekali lagi, prioritas 4,4-nya di belakangan. Gue IM-nya dulu sih. Lalu dari Pengabdi Kecap Manis, ini Wong Jowo ya. Mohon bantuannya bang, cari ayam tonal nyaman, natural, balance, teknis, cukupan apa ya? Mending Aria 2, apa tahan buat S12 Pro atau SR5? Oke, kita ngomong budget sekitar 2 jutaan ya, karena lu udah sebutin S12 Pro dan juga SR5 di sini, jadi gua anggapnya 2 jutaan. Aria 2 buat gua itu udah balance, natural, cuman buat gua pribadi, bassnya mungkin agak kurang fun untuk beberapa lagu-lagu yang butuh lebih gebuk lagi bassnya. S12 Pro a bit too sharp di area 8 kHz-nya, dan SR5 itu ya oke, SR5 juga udah bagus sih. Cuman kalau gini loh, kalau misalnya udah pernah coba beberapa IM yang ala Harman, gua rasa Super Mix 4 lebih gua rekomendasikan. Jadi ini balik lagi tergantung preferensi lu sama Harman target gimana. Jadi yes, ini vokalnya lebih maju daripada SR5. Mungkin beberapa orang bisa lebih shouty. Buat gue pribadi, gue lebih suka ini daripada si SR5. Teman SR5 vokalnya lebih nyantai, treble 8 kHz-nya lebih naik. Jadi lebih U-shape, ini lebih Harman ala-ala vokal lebih maju gitu. Jadi pilihannya antara Super Mix 4 atau SR5. Kalau gue pribadi, gue lebih suka Super Mix 4 sekarang. Lalu dari Spotify, Bang, apakah Spotify Premium cukup untuk source dengan IM yang masih di bawah 1 juta? Terima kasih. Ini jawabannya agak susah karena balik lagi ke pribadi masing-masing. Gini loh, kita ngomongin streaming service yang nggak cuman ngomongin soal kualitas suara doang, tapi juga dari dia UI-nya gimana, lalu suggestion musiknya gimana, lalu kemudahan streamingnya gimana. Nah, Spotify secara suggestion playlist ataupun kemudahan streaming itu yang paling bagus. Tapi setelah gue bandingkan versus YouTube Music, versus Apple Music, itu paling jelek secara kualitas suara, paling butek suaranya. Dan yes, gue bilang, walaupun gue pakai CCR Rhapsody ataupun bahkan TRN Conch yang 500 ribuan, berasa. Tapi itu at least kuping gue, toh sensitivitas kuping orang beda-beda. Jadi gue pribadi, gue tetap pakai Spotify untuk suggestion lagu, tapi gue pakai Apple Music untuk kalau udah ketemu lagunya ini, oh ini nih yang gue suka nih dari suggestionnya Spotify nih. Tapi gue tetap ininya Apple Music. Kayak sekarang aja nih kalau banyak orang yang minta gue cobain lagu-lagu gitu, gue kebanyakan pakai Spotify dari HP lalu Bluetooth sync ke AKSR 35 gue. Kenapa? Spotify streamingnya paling cepet gitu. Cuman kalau kualitas suara ya gue pilih Apple Music. So balik lagi ke kepentingan lu gimana gitu loh. Karena gue kenal juga toh ada orang yang punya setup puluhan juta tetap pakai Spotify. Kenapa? Dia mau cepet streaming dimanapun gampang. Jadi back to what's your preference and what's kepentingan lu apa gitu. Lalu dari untuk dengan ucapan, halo, saran IM Max 2 juta for daily listening pendamping IE600. Pendamping IM 12 juta tapi mintanya harga 2 juta.
Mau searah atau beda tonal nggak apa-apa. Request ada wow efeknya dan fitting senyaman i600. Ini requestnya susah jujur aja. Cuman gue cuman kebayang dua ya. Satu, fitting I don't know ya. Karena itu kembali lagi masing-masing ke kalian gimana. Gue nggak tahu bentuk kuping lo, gue nggak tahu ukuran kuping lo. Buat gue i600 bagus banget, enak banget, itu ayam ternyaman. Kalau misalnya ada orang lain juga ngomong i600 kekecilan, dia susah makainya, ya nggak apa-apa toh itu. Baik lagi. Tapi kalau gue ngomong di 2 jutaan, mungkin ada dua. Kalau misalnya mau tonal lebih nyantai ala Harman yang beda, gue rasa ini wow efeknya tuh kurang ya, karena i600 sudah level clarity 12 juta gitu loh. Ini Super Mix 4, ini arah yang berbeda. Harman, buat gue ini juga fittingnya enak banget, tapi sekali lagi itu kuping gue. Atau kalau mau yang mirip-mirip i600 arah suaranya, ya S12, Shure S12 kalau, atau misalnya S12 Pro gitu. Nah, buat gue fittingnya somehow ada plus minusnya dibandingkan i600 gitu. i600 kan mesti dibentuk dulu untuk si ear guide-nya. Ini nggak perlu dan fittingnya sama-sama enak ya. Paling dua itu sih yang kebayang. Mau searah S12 atau S12 Pro, atau kalau mau yang coba agak beda si Super Mix 4. Tapi jujur wow efeknya nggak bakal gimana-gimana karena i600 it's very clear with great resolution already, itu sih. Lalu dari Joseph, kok saran ayam di harga 2 juta sampai 4 juta buat lagu ambiar kayak Guyon Waton atau Happy Asmara? Kok gue cobain dulu ya. Happy Asmara tuh dangdut berarti ya? Oke, gue udah cobain. Nah, ini nih susah karena kita ngomongin lagu rakyat ya, yang tipe yang asik-asikan gitu, yang bikin kita ya ikutan happy gitu kesannya ya. Nah, ini kan rekamannya nggak terlalu bagus jujur aja. Dia terutama kayak treble-nya tuh way too smooth, jadi agak agak butek treble-nya. Cuman bass sama vokalnya yang perlu tunjukin gitu ya. Treble-nya juga kalau bisa kerasa asik. Kalau gue di 2-4 juta nih yang asik, kerasa rame, lalu yang A, O, E atau EA, itunya berasa juga asik gitu. Lu kayak pengen di situ. Gue bakal pilih SIM God EA1000. Yes, gue tahu ini upper mid-nya lumayan maju dan clear, jelas. Dan beberapa orang agak shouty, cuman di lagu ini sama buat gue aman banget gitu, karena rekaman lagunya juga rada aman di treble-nya dua-duanya, entah mau yang Guyon Waton atau yang si Happy Asmara. Dan fun-nya tuh paling berasa di sini, bahkan rasa tambah clarity di area vokalnya, dan ya lagunya nggak tahu dalam-dalam amat gitu, masalah secara gebukan sub bass, lebih ke mid bass aja. So yes, friend gue SIM God ya 1000. Oke, dari Kauru. Halo Bang, ayam 500 ribuan untuk playlist ini. Gue cobain dulu. Oke, gue cek ini kebanyakan lagu-lagu di Jepangan gitu ya, macam Yoasobi dan ya Tuyu gitu ya. Jadi dia bandingin vokal cewek tapi rekamannya bagus, jadi background musiknya sebenarnya bagus tuh. Terutama Yoasobi sih gue juga ngerasa bagus, rame gitu ya. Jadi untuk budget 500 ribu sebenarnya yang favorit gue yaitu TRN Conch. Gue ngerasa tonal balance-nya dapet, serunya dapet, lalu juga background musiknya, bandnya itu juga berasa asik. Tapi kalau misalnya mau sensasi ramenya lebih berasa di CC Rhapsody. Cuman kalau mau balancing dan juga harmonisnya paling oke, menurut gue di 500 ribuan gue bakal pilih TRN Conch. Lalu dari Kang Wibu, Bang coba lagu Rendezvous, More Than Words, baru beli Tanzim Oxygen, dan gue suka banget, tapi apa perlu upgrade kabel kah? Gue akan cobain dulu. Tapi anyway, kalau kita ngomong kabel, gue udah berkali-kali ngomongin, gue bukan orang yang suka, ataupun gue tipe orang yang ngerasa banget kabel suaranya sampai sesignifikan berubah itu, to the point gue jarang banget coba-cobain kabel. Nih ya, bahkan buat kenyamanan ya, gue pakai SIM God IM10 sekarang pakai kabelnya apa? Edison Hard Mirror Zero. Kenapa? Kabelnya lebih nyaman daripada kabel bawaannya. Tapi that's just my opinion. Gue anyway akan cobain dulu lagunya. Oke, berhubung gue nggak nemu Rendezvous lalu More Than Words gitu, gue anggap itu lagu-lagunya beda sendiri, bukan artis dan lagu. Jadi gue coba More Than Words-nya Extreme ya, yang gue tahu, sama Rendezvous-nya tadi siapa? Shy Something. Tipe lagu yang nyantai-nyantai gitu, vokalan. Kalau buat gue, Tanzim Oxygen ya definitely udah good. Cuman kalau misalnya mau diganti kabel ya nggak apa-apa. Cuman gue saranin cobain lah balance-nya. Kalau misalnya lu punya source yang balance, biasanya itu bisa nambahin technical dari si Tanzim Oxygen-nya. Bukan karena kabelnya ya, tapi lebih karena source-nya yang umumnya kalau pakai balance somehow bisa ngasih kemampuan lebih gitu. Paling itu saran gue sih. Lalu dari Didi. Halo Om, upgrade dari Tanzim Origin, budget up to 12 juta apa ya Om? Gear saat ini Tanzim Origin, DAC PZ-T50 pakai HP, thanks. Oke, gue akan ngomong kalau ini berarti suka suaranya cukup netral, bersih, bening gitu ya. Karena Tanzim Origin kan begitu, udah bening, nggak terlalu fun suaranya, tapi tambah lagi EPZ-T50 yang juga clear,
cuman juga suaranya netral, so yang netralan lah. Nah, di budget sampai up to 12 juta, itu masalah kebanyakan tipenya jadi lebih U-shape, lebih fun, lebih detail, lebih dapet. Cuman kalau kita ngomong kespesialan Tanjim Origin yang bening, bersih, dan vokalnya spesial, jujur gue nggak tahu. Up to 12 juta juga gue nggak tahu. Up to di atasnya pun gue nggak tahu. Jadi mungkin yang bisa dipilih sebagai alternatif, satu Dunu Zen Pro, itu sama-sama netral, tapi teknikal lebih baik, cuman tidak sesuai Tanjim Origin buat gue. Jadi to the point, lu bahkan mungkin ada beberapa sisi lebih suka Tanjim Origin gitu. Tapi ya, tonalnya begitulah, arahnya Dunu Zen Pro. Atau ini tonalnya agak beda, tapi vokalnya lebih, lebih sweet, lebih gemuk lah. Dan tetap spesial di rasa bening lepasnya itu, Soft Ears Twilight. Nah, jujur nih, nggak ada yang benar-benar upgrade dari Tanjim Origin. Pasti agak beda sedikit. Jadi saran gue, tetap keep aja si Tanjim Origin. Mungkin lu coba-coba yang lain di budget sekitar 12 juta, tapi lebih sebagai pendampingnya mungkin. Tanjim Origin soalnya gue nggak tahu yang literal upgrade-nya bahkan sampai 50 juta pun arahnya pasti agak beda gitu. Ada spesial dari Tanjim Origin yang bakal hilang di budget atas-atasnya. Lalu dari Leiden Shaft, Bang Mike, aku mau upgrade dari Salzero OG ke Sonus, tapi udah punya conch DAC 4,4 balance, kira-kira masih worth nggak ya? Nah, jujur aja nih, kalau misalnya lo udah punya conch yang sudah dioptimalkan ke Sound Note Zero, gue nggak yakin itu jadi sesuatu yang worth atau jadi sesuatu yang wow banget. Karena berubah nggak? Berubah, yes. Lebih bening nggak? Ya, buat gue yes gitu. Tapi apakah jauh? Nggak juga gitu. Bahkan sedikit aja. To the point, ada beberapa sisi yang gue lebih suka conch daripada Sound Zero gitu. Kayak fuller bass gitu. Dan less upper mid-nya juga. Jadi ya, Terran Conch in a way sedikit lebih all-rounder untuk beberapa lagu. Malah to the point ya, gue bisa bilang kalau mau save your money yang nggak perlu gitu loh. Nabung lagi aja mungkin perlu sampai 2 juta ke atas lah sekalian. Kalau misalnya satu lagi ini dari orang yang sama soalnya, Bang Mike sekalian review lagu ini juga dong. Gue cobain dulu. Oke, first of all gue harus ngomong kalau gue tipe lagu seperti ini ya gue suka, karena tipenya kayak membawa imajinasi gitu ya. Apalagi imagingnya bagus, dia ada string dan segala macam gitu. Kayak bawa gue ke zaman-zaman medieval atau mungkin kebayangnya film kayak Lord of the Rings gitu yang ada elfnya, orc dan segala macam gitu. Gue suka tipe lagu seperti ini, cuman kan gue komentar terhadap kualitas lagunya juga. Satu, gue ngerasa ini walaupun gue suka ramenya, gue suka instrumennya, gue suka vibes-nya, atmosfernya, tapi rekamannya jujur aja nggak bersih-bersih amat. Sama di beberapa bagian gitu, gue berharap lebih banyak sub bass biar lebih atmosferik, biar lebih megah kayak dum gitu. Apalagi waktu dia nyanyi bareng ada banyak instrumennya. Cuman selain itu, I like it. Lagunya asik banget. Gue suka sih tipe-tipe lagu seperti ini. Lalu dari Void, saran ayam di range 3 jutaan, kebutuhan J-pop, pop rock, dan EDM pengganti SimGod EW200. Ada beberapa kandidat, Juicier 41T dan Kiwier Quintet. Ini pilihan yang buat gue agak aneh dari EW200, karena gini loh, EW200 itu kan punya sub bass yang dalam, mid bass-nya nggak terlalu kencang ya. Cuman upper mid-nya tuh seru banget, upper mid treble. Jadi mungkin buat lagu rock gitu, beberapa orang bisa suka banget karena energinya berasa banget. Nah, kalau ke Juicier 41T, itu malah buat gue pribadi, itu terlalu nyantai. Buat lagu-lagu rock itu kurang energinya, kurang gigit. Dan Quintet itu dinamisnya kurang. Jadi hentakannya itu kurang berasa untuk lagu-lagu rock. So, gue pribadi nggak bakal ke situ. Dan udah lu ngomong budgetnya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ada yang literally upgrade dari EW200. Sama attack-nya bagus, cuman mungkin fokus bass-nya malah lebih ke mid bass ya. Tapi anyway, mid bass impact-nya pretty good. SimGod EW200, EA1000, SimGod EA1000 itu jadi pilihan utama gue karena upper mid-nya sama-sama attack-nya bagus, cuman lebih smooth dikit dan lebih airy, lebih detail lagi ya. Overall, SimGod EA1000 yang sama-sama brandnya, sama-sama signature suaranya lebih mirip dibandingkan Quintet ataupun 41T. Lalu dari Hafid Sukma, kok saran ayam budget maksimum 1 juta dengan soundstage, technical bagus buat main game, PS5, AAA atau movie action Marvel atau anime action seperti KND Kimetsu no Yaiba ya. Oke. Jujur aja, kalau kita nyampe budget 1 juta dan kita mau nonton movies lalu main game gitu, gue kepikirnya sesuatu yang immersive, suaranya bassnya gede, imagingnya bagus, soundstage-nya luas, dan itu nggak perlu budget 1 juta. Yes, gue tahu ini nggak terlalu natural, tapi di budget 1 juta ke bawah, ini yang buat gue paling immersive secara suara. CC Rhapsody di 500 ribuan aja, karena bahkan sampai
apa namanya, si Sonus pun atau lu sampai mundur Paria 1,5 jutaan itu tidak se-imersif CC Rhapsody kalau buat nonton movies dan sensasi wow-nya gitu ya. Ya, so ya, CC Rhapsody. Lalu dari Matachi, Kak, ayam under 1 juta yang enak buat acapella grup kayak Pentatonix apa ya? Gue dengerin Pentatonix jadi ya gue tahu sih. Udah coba EPZ Key1 tapi part penyanyi beatbox dan bassnya berasa kurang greget. Oke, I understand that. Emang dia main net bass-nya sama sub bass-nya agak nyantai sih di EPZ Key1. Pro dia lebih fokusnya ke vocal ya. Kalau gua di budget under 1 juta acapella, jadi vokal tetap clear, tetap ada naturalnya, tapi bisa sampai bassnya asik gitu ya. Pilihan gue jatuh ke TRN Conch, 500 ribuan aja. Cuman kalau lo punya source balance, use the balance, itu bakal lebih kemampuannya lebih lepas lagi umumnya. Dan ya selain itu gue nggak kepikir sih, 500 ribuan aja TRN Conch sudah cukup buat gue untuk lagu-lagu si Pentatonix ini. Sorry, ada satu pertanyaan yang videonya korup somehow dari MNS, yaitu Bro Mike berbagi lagu aja favorit lagu kerja saya ketika butuh semangat sejak 2019. Bear McCreary, God of War. Semoga sehat dan sukses selalu. Jadi thank you dulu yang udah dukung ya Bro MNS ini. Dan gue udah cobain lagunya pakai setup andalan gue, pakai Unique Melody Master Indigo gue. Dan ini lagunya megah banget. Ini soundtracknya God of War game yang itu ya, yang dia sama Loki itu loh. Dan ini juga apa namanya, dentuman dem di awal gitu, tambah suara choir, lalu kemudian dikit-dikit ada instrumen-instrumen masuk. Buat gue ini megah banget, dan di saat bersamaan kayak gue nggak main gamenya, jadi gue nggak tahu nih di mana scene-nya, tapi kayak kesannya gue ngelawan habis raja terakhir lalu menang gitu, karena ada satu momen kayak musiknya tuh kesannya glory, kayak menang lalu megah gitu, bukan menegangkan, walaupun awalnya kesannya menegangkan. Good music, fun, dan buat gue sinematik juga ya. Thank you untuk Bro MNS. Lalu dari Hobi Elite Gaji Sulit, ini namanya nyentil banget ya untuk hobi ini. Halo kok, semoga diberikan kesehatan selalu. Thank you, semoga lu juga sehat. Coba dengerin lagu Natori Theater. Menurut komik bagus nggak? Minta pendapatnya. Gue cobain dulu. Oke, lagunya asik sih. Gue suka lagu. Kayak apa ya? Carnival Festival gitu ya. Circus vibes gitu. Playful kesan lagunya. Buat gue rekamannya jujur aja nggak bersih-bersih amat secara black background, tapi kompleks lagunya, lalu pemisahan instrumennya, elemen-elemennya itu good. Jadi definitely good recording, cuman bukan tipe yang udah sampai audio file level banget, tapi definitely good and really fun. Elemennya kompleksnya itu berasa semua. Cuman gue ngerasa kayak vokalnya ada sedikit efek kayak biar lebih jadul gitu kesannya sedikit. Anyway, good recording, yes. Lalu dari Napo, saya bingung mau pilih yang mana antara EPZ, Key1 Pro, dan TRN Conch, dan CC Rhapsody untuk music EDM dan main Valo. Mohon sarannya kok. Oke, ini kita ngomong ada music EDM ya, ada music EDM dan Valorant. Kalau gue pribadi ngerasa, EDM sih ya, Rhapsody. CC Rhapsody, apalagi kita ngomong main Valorant ya, itu imaging-nya lebih bagus dan separasinya juga lebih bagus di si Valorant. Cuman TRN kan itu lebih natural, cuman dia tidak se-immersive Rhapsody aja, dan berhubung kebutuhannya main game dan ini, so yes, pilih Rhapsody aja. Oke, dari Asep Bedog, nama apa ini? Bro, rencana mau minang The Audio Hype 2, playlist saya kebanyakan metal dan sisanya pop Indonesia, apakah cocok? Thank you. Kalau buat gue, nggak cocok, karena dia terlalu nyantai untuk lagu-lagu metal, kurang hentakannya, kurang gigitnya. Pop Indonesia cocok-cocok aja, cuman masalahnya kita ngomong value nih, itu kan harga sekitar 4 jutaan ya, nyaris 5 jutaan. Nambah dikit lagi, itu dapat The Audio Hype 4, yang buat gue definitely better. Jadi saran gue, kalau lu udah punya budget sampai Hype 2, nabung dikit lagi, lu bisa dapetin Hype 4 yang much better dan bisa cocok sama playlist lu. Itu paling saran gue. Tapi kalau budgetnya terpaksa nggak nyampe, gue rasa pilihan di bawahnya ada Syngot EA1000 ini. Gue ngerasain lebih cocok untuk rock, hentakan mid bass-nya lebih cepat, lebih dapat, vocal clarity dan gigitannya juga lebih dapat. Cuman untuk pop Indonesia, I don't know, mungkin berapa bisa agak agresif. Kalau emang lebih all rounder ini, cuman ini nggak terlalu gigit gimana-gimana sih, Super Mix 4. Jadi ya kalau saran gue sih sebenarnya nabung dikit lagi dapat High 4 gitu. Lalu dari Aputra 97, Bang boleh kasih rekomen artis atau band J-pop vokal pria nggak? Rotasi sekarang sebatas Kenshi Yonezu aja. Thanks sebelumnya. Oke, kalau lagu-lagu sekalian gue cek
playlist gue aja ya. Satu, gue suka Sawano Hiroyuki, tapi itu sebenarnya komposer sih daripada vokal atau apa. Cuman lagu-lagu gue suka cowok lah ya. Lalu ada Bump of Chicken juga gue suka. Band itu band ala Jepang. Lalu ada Homemade Gazoku, ini rap sih sebenarnya, cuman asik aja. Gue saranin coba dengerin lagu yang Homemade Gazoku, yang Shonen Heart atau yang Thank You. Itu soundtrack anime, I like it. Rekaman juga cukup bagus somehow. Lalu kemudian SID, yes, SID, bukan Superman is Dead yang Indonesia ya. Dengerin mungkin lagu yang Rain atau yang VIP, atau banyak sih lagu-lagunya. Uso juga enak. Lalu Spy Air gue suka yang Sakura Mitsutsuki atau Some Like It Hot. Lalu ada juga One Ok Rock gue suka era lama yang rock ataupun era baru yang agak ngepop. Era lama mungkin rekomendasi dengerin The Beginning atau Clock Strikes, lagu yang era baru mungkin yang Let Me Let You Go atau Renegade. Wasted Night banyak sih yang enak. Lalu TM Revolution, yes, kalau nonton Gundam pasti tahu lah, apalagi Gundam Seed gitu. TM Revolution banyak lagu-lagunya, ataupun Heart of Sword-nya Kenshin, Samurai X. Nico Touches the Walls, gue juga suka yang Diver ataupun Hologram. Ya, basically rasanya that's it sih. Oh ya, Red Wimps definitely, itu lagu-lagu Makoto Shinkai, semuanya pakai Red Wimps kebanyakan. Lalu Fujikaze, Hata Motohiro juga suka, ya cukup banyak ternyata ya. Selain itu ada Yuri juga, lagu yang Betelgeuse atau lagu yang apa namanya Kakurembo itu juga asik, atau yang Dried Flower juga bagus. Ya paling itu beberapa yang cowok yang gue cek dari playlist gue sih. Lalu dari Awik Walk, kos saran ayam budget mentok 3 jutaan yang warm nyantai buat pendamping S12 Pro yang energik apa ya? Oke, cuman satu yang gue kebayang. Jadi kan S12 Pro a bit artificial sounding, apalagi dengan pick treble-nya, walaupun dia resolusinya really good. Theo Audio Elixir itu nyantai, warm, tapi luasnya tetap bagus. Atau kalau misal lo pingin rasa-rasa planar lagi, pilih aja Heyday. Yes, Tangzo Zetianwu Heyday. Tapi itu rasanya planar, jadi kalau mau yang rasa berbeda sekalian yang lebih tebel, lebih organik, lebih natural, walaupun resolusinya di bawah planar pada umumnya, Theo Audio Elixir jadi pilihan utama gue. Lalu dari Hafiz, rekomendasi dong ayam under 2 juta kayak Duno Titan S. Dan kurang single DD, tapi bass lebih ada dan timbre tetap natural. Lagu biasanya Near City. Ruins, aduh ini under 2 juta ya, agak susah karena kebanyakan ngincernya either Harmon or neutral-ish gitu. Jadi, anyway gue cobain dulu. Oke, gue udah coba, ini tipe lagu yang apa ya, sama atmosferik gitu ya, kayak lagu game sih memang, tapi rekaman cukup bagus dan kompleks. Tapi pengennya single DD ya. Jadi paling pilihan gue kalau sekitar budget 2 jutaan ini nggak bisa under 2 juta sih, pasti nambah lagi, yaitu Moondrop Kato jadi pilihan gue. Dan itu ya bassnya lebih berbody, timbre lebih natural, soundstage-nya sih berasa jelas lebih 3D dibandingkan Duno Titan S gitu. Jadi ya buat gue sih nabung lagi dikit lagi ke Kato sekalian, atau misalnya bisa nabung lebih lagi ya 3 juta nyaris 4 juta ya sekalian Tejimong sekian aja sekalian gitu sih. Lalu dari Idris IE, lagi cari ayam under 2 juta yang paling cocok buat dengerin lagu kayak Draw Low, Lines of the Broken. Apa bang kira-kira? Gue cobain dulu. Oke, gue udah coba lagu ini, tipe lagu yang vokalnya agak nyantai, lalu agak tipis juga vokal cewek gitu ya. Tapi smooth, bening, dan ada sedikit macam EDM-ish gitu. Dan ada titik-titik micro nuances dari treble juga. Jadi pilihan gue jelas kalau ada kan budget under 2 juta ya. Kalau bisa naik dikit lah, karena under 2 juta pilihan gue paling ya SIM-God EM6L. Kalau mau naik lagi dikit lagi sekali 2,5 juta gitu, atau 2, gue nggak tahu sih di Indonesia berapa. Tapi pasti nggak nyampe 2,5 juta. Si SIM-God Super Mix 4 ini udah paling utama pilihan gue. Lalu dari Ebet Surebet Brebet. Lalu kira-kira buat muter audio spesial di Apple Music cuman pakai device Apple saja kah? Apa ada spek tertentu buat muternya? Jawabannya adalah enggak. Ini mirip kayak Dolby Surround. Ini sebenarnya software ya. Ini tuh cuman kayak EQ dan efek dari sononya. Jadi yes, karena gini loh, kalian harus tahu sinyal analog dan sinyal digital. Nah ini tuh mau nggak mau udah dilahirin ke jack 3,5, itu pasti jadi sinyal analog. Nggak mungkin ada spek tertentu yang butuh aneh-aneh untuk nyalurin suara seperti ini. Tinggal kemampuan IM lu atau headphone lu itu dia punya imaging dan punya detail yang bagus apa enggak. Tapi nggak bakal butuh spek apa-apa secara kita ngomong chain maksudnya dari suara digital tuh analognya nggak butuh apa-apa sebenarnya ya, yang normal-normal aja. Lalu dari Atelier,
kok ayam yang cocok dengan budget sekitar 4-5 juta, biasanya untuk Mandopop, Mandarin Pop, Manyao, Mando EDM, ama pop jadul apa ya? Oke, jadi kalau misalnya lo butuh ini kan berarti bassnya butuh cukup bisa ngasih dig yang bagus, kemudian vocal to treble-nya kalau bisa jangan terlalu revealing banget ya, jadi agak smooth aja. Budget 4-5 juta ini agak nanggung sebenarnya, karena nambah lagi 1 juta, kata gue sih nambah lagi 1 juta dikit, yaitu dapetin The Audio Hype 4 di 6,2 jutaan, dan buat gue udah bisa ngelibas banyak banget genre lagu, termasuk lagu-lagu di sini. Jadi kata gue tahan dikit lagi, 6,2 jutaan itu dapetin The Audio Hype 4. Lalu dari Ayam Berenang, halo Comic Sim got EA 1000 untuk lagu Temper Trap Speed Disposition and What If I'm Wrong cocok enggak dengan, dan saran ayam 7-15 juta just asking. Gue coba dulu lagunya. Oke, kalau buat gue sih cocok banget ya. Karena itu bassnya tuh kicknya dapat banget, lalu kemudian vokal juga clear, jelas clear. So yes, buat gue EA 1000 ini cocok. Cuman kalau lu mau yang lebih forgiving, mungkin lebih smooth dengan bass lebih dalam tapi less agresif, ya bisa juga sebenarnya alternatifnya itu Tanjim Oxygen. Tapi gue sendiri sih udah ngerasa cocok pakai EA 1000. Lalu dari Jos pakai bang sekarang ini gue daily pakai EM6L plus PD4 plus. Pingin pendamping, kepikirannya EW200 atau PR2, mana yang cocok ya? Atau ada pilihan lain under 1 juta? Sebenarnya banyak banget sih. EM6L kan berarti tipenya yang neutral just with a little bit of bass push gitu. Dia nggak sampai gigit-gigit banget, nggak sampai ngebas-ngebas banget atau gimana-gimana. Nah kalau gue mungkin ini kan bilangnya EW200 atau PR2, itu kan berarti yang a bit more aggressive lah. Nah kalau buat gue sendiri pribadi, gue daripada EW200 ataupun PR2, gue juga pilih ada either jangan sonus-sonus karena arahnya kadang bisa rada ke EM6L sedikit. Jadi gue bakal pilih mungkin EPZ Q5 yang lebih V-shape tapi lebih megah dan lebih energik lagi. Buat gue sih lebih suka EPZ Q5 sekalian daripada EW200. Nah PR2 ini kategorinya spesial banget. Jadi kalau lu nggak apa-apa dengan upper treble yang agak unik, agak aneh mungkin tergantung persepsi, ya nggak apa-apa dicoba karena PR2 ini very special. EW200 ya agresif aja upper mid range-nya dan asik. Q5 gitu, cuman lebih dapetin sub bass lebih dalam lagi. PR2 spesial di upper treble. Jadi kayak lu mau cobain rasa yang beda banget, ya PR2 gitu. Tapi kalau mau yang rada lebih safe, tetap energik, tetap beda EW200 ataupun Q5. Lalu dari Dana, dongle Vio K17 lebih baik daripada EPZ tipe 50 buat SIM got EA 1000. Kalau buat gue mungkin sedikit ya, karena gini loh, EPZ TP50 itu kan suaranya bisa dibilang untuk beberapa orang analytical gitu. Dan kata lain kurang fun, terlalu tipis, ataupun terlalu netral gitu. Kalau Vio K17 masih lebih ada bodinya lagi. Jadi kalau di pairinginnya sama EA1000 yang memang agak agresif upper mid range-nya, buat gue yes, in a way bisa lebih cocok Vio K17. Tapi kalau selera gue pribadi ya sebenarnya oke-oke aja pakai BZ TP50 karena gue masih tahan sama netralnya karena impact-nya masih dapat gitu loh. Cuman mungkin kalau kita ngomongin tonality, yes, secara sinergi kayaknya lebih cocok ke KA17. Lalu dari Eargasm Part 6, habis beli Origin plus TP50, suka vokalnya bersih, tapi ada yang ganggu ya GGU ini. Ganggu waktu mau dapat vokalnya lebih lagi. Volume ditambah tapi ada jadi yang nempel gitu. Jadi nggak dapat sweetnya. Any sorry, gue sendiri agak kesusahan menerjemahkan kata-katanya. Volume ditambah tapi ada jadi yang nempel gitu. Jadi yang nempel tuh maksudnya gimana? Sorry, gue kurang ngerti dapet di sini. Tapi mungkin kalau kurang dapet sweet spot, misalnya a bit too lean, mungkin a bit too netral gitu, mungkin bisa cobain beberapa ear tips yang bisa calming down upper mid to treble, seperti contohnya macam Akustone AET08 gitu, mungkin lebih bisa kalamin sedikit, ngasih lebih body lagi. Atau misalnya fitnya rada kurang dalam karena kan Tanjim Origin agak kayak gitu ya, apa namanya, secara nozzle. Bisa cobain juga di Hi-Fi ST35 yang somehow sedikit kalamin juga suaranya, sedikit lebih sweet lagi. Mungkin kata gue sih bisa coba dulu untuk mainin ear tips. Kalau misalnya ear tips nggak cocok, ininya apa namanya, si IEM-nya udah oke gitu, mungkin nggak ada change dongle-nya mungkin a bit too netral mungkin. Cuman ini gue kurang bisa terjemahin maksud kata-katanya juga apa di sini. Lalu dari Rida, bang rekomendasi ayam boleh under dan lebih dari 2 juta upgrade dari TRN Conch buat playlist Oppenheimer, OS atau Nier Automata. Oke, ini kan pakai OS-nya
Oppenheimer dan Nier Automata yang lebih butuh kayak semacam atmospheric detail begitu yang ngelilingin kepala gitu. Kalau gue pilihan antara dua, Super Mix 4 atau Sunrime SR5. Cuman karena ini soundtrack, gue pribadi lebih suka Sunrime SR5. Kalau si vokalan baru gue lebih pilih Super Mix 4. Jadi ya Sunrime SR5 aja. Oke, sekian dulu untuk question and answer episode kali ini, dan thank you for watching. Dan kalau kalian pengen pertanyaan dijawab seperti ini dengan lengkap, langsung aja klik link sawery di deskripsi di bawah. Untuk lebih lengkap tulis di situ pertanyaan-pertanyaan kalian dan gue akan jawab di episode selanjutnya. Thank you for watching, see you next time. Bye bye.